could wait 1,000 days. You never wait for me, you never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. Haven't I? Halo sahabat semua, aduh udah lama banget ya Rian nggak ngebahas tentang produk-produk yang ada di DPSS Bangunan Tasikmalaya. Udah ngap juga ternyata. Oke, tentunya Rian ucapkan selamat berjumpa kembali setelah sekian lama Rian nggak ngebahas produk-produk yang ada di DPSS Bangunan Tasikmalaya. Terakhir Rian ngebahas apa ya? Dexon kalau nggak salah, kunci aksesoris untuk pintu. Nah sekarang Rian bakal coba ngebahas pintu seperti yang sahabat lihat. Kalau misalkan di kiri kanan Rian ini ada beberapa jenis pintu dengan bahan yang berbeda dan brand yang berbeda. Tapi sebelum Rian ngejelasin tentang apa aja produk tersebut, Rian juga ingetin lagi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu pakai masker. Terus jaga kesehatan, apalagi sekarang cuaca ini udah mulai kurang bersahabat. Siang panas, sore tiba-tiba hujan. Kayak dia yang tiba-tiba ngilang padahal kemarin bilang sayang. Wow. Oke deh, terus sebelum itu dia juga mau nginfoin kalau misalkan di DPSS Bangunan Tasikmalaya selalu always. Jadi kalau misalkan sahabat datang ke depo, tiap bulan di sini ada promo, tentunya sampai dengan 78%. Dan kalau misalkan bulan kemarin ada tagline-nya, dan sekarang untuk tagline bulan ini yaitu Maret Meriah. Jadi buat sahabat datang ke depo, pasti hatinya bakal meriah seperti ketika dia bilang sayang. Oke, yang pertama Rian bakal bahas pintu di sebelah kiri Rian. Ini ada brand dari Mahotama. Nah, ini adalah pintu yang menggunakan bahan aluminium. Nah, untuk spesifikasinya, ini yang pertama untuk ukuran daun pintu itu ukurannya 70 kali 155 cm. Terus untuk ukuran daun pintunya 63,5. Dan untuk bahannya ini udah menggunakan profil aluminium berstandar internasional. Apa sih keunggulan pintu aluminium sama pintu yang berbahan dasar kayu? Secara garis besarnya sih, yang pertama aluminium nggak mungkin dimakan rayap. Sedangkan kayu kalau misalnya kita lihat beberapa kasus, seiring berjalannya waktu, terus apalagi kalau misalkan pintu utama itu kan kalau misalkan turun hujan tuh kena cipratan air, dan kalau misalkan kayu lembab itu udah pasti bakal jelek, ketahanannya bakal sangat berkurang. Jadi kalau misalkan pakai aluminium, dari tingkat ketahanan jauh lebih bagus ketimbang pintu kayu. Nah, tentunya dari Mahotama juga seperti yang Rian bilang tadi, kalau misalkan di DPSS Bangunan Tasikmalaya itu selalu ada diskon di setiap bulannya. Untuk pintu Mahotama ini diskon dari 5% sampai dengan 10%. Dan untuk Mahotama sendiri banyak sekali model dan tipenya. Nah, kita lihat, kita tutup dulu, kita tarik. Nah, ini ada yang satu daun pintu, ada yang dua juga. Nah, ini cocok banget nih buat jadiin pintu utama. Udah pakai handle, full handle namanya. Terus dari warna juga beragam, nggak monoton cuman satu warna. Kalau ini kan ada dua warna nih, campuran putih sama serat kayu. Ada yang putih, terus ada yang coklat. Itu balik lagi ke konsep awal rumah dari sahabat semua. Tentunya seperti yang Rian bilang tadi, ini setiap pembelian satu pieces dapat diskon 5%, dan kalau misalkan beli dua dapatnya 10%. Terus apa ya? Pokoknya kalau misalkan secara garis besar pintu Mahotama adalah pintu yang bagus dong tentunya. Terus tingkat ketahanan
jauh lebih baik ketimbang kayu. Tapi ini dalam tanda kutip di luar pintu kayu jati atau kayu yang bagus ya, karena kita juga balik lagi ngelihat bahan dasar kayunya atau kayu yang digunakannya. Terus apa ya? Ini udah satu set sama handle. Terus ini sudah menggunakan profil aluminium berstandar internasional dengan lembar aluminiumnya juga yang berstandar internasional. Oke, itu mungkin sedikit ulasan tentang pintu Mahotama, dan sekarang Rian bakal ngasih tahu salah satu newcomers. Wih, jadi pintu ini adalah apa ya? Bisa dibilang baru banget masuk, anak baru di Depok. Ini namanya pintu Knox atau Knox door. Jadi kalau misalkan itu berbahan dasar aluminium, beda dengan pintu Knox. Jadi pintu Knox ini berbahan dasar HDF. Nah, kalau misalkan kita kalau dari luar sih nggak kelihatan ya. Ini tuh terbagi dari 3 bagian untuk daun pintunya. Jadi yang pertama ada profil HDF untuk bagian luar, tengahnya itu ada engineeringnya, terus yang belakang sama profil HDF. Apa sih kelebihan dari pintu kayu atau pintu HDF seperti ini? Untuk kelemahannya dulu mungkin ya. Iya, seperti yang Rian bilang tadi, kalau misalkan dibandingin sama aluminium, apalagi kalau misalkan dipakai di luar, ini kalau misalkan kena cipratan air, it's okay, aman. Cuma kalau misalkan ketika ada lubang dikit, air bakal cepat masuk dan bisa kuat sih, cuman tingkat ketahanannya bakal lebih berkurang dan di bawah pintu aluminium. Tapi untuk keunggulannya berbeda dengan pintu aluminium. Kalau misalnya kita buka, ini berisik banget. Ini berisik banget. Beda dengan pintu kayu. Ini kayak smooth banget. Terus esensi buka pintunya itu kayak slow, smooth gitu. Beda dengan pintu aluminium yang kalau misalnya kita narik atau nutupnya kencengan, itu akan terasa berisik banget. Nah, selain itu, ini juga udah dilengkapi sama handle. Ini udah satu set sama kusen. Oh ya, untuk ukuran, untuk semua jenis, semua tipe dari pintu Knox ini lebih tinggi dari pintu Mahotama. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih tinggi, ini ukurannya kalau nggak salah tingginya itu bisa nyampe 2 meter lebih, kalau nggak salah 2,10 deh. Ini ada beberapa tipe. Ini tipe yang HDF ya, bukan, ada juga yang Eco Series. Nah, ini untuk warna, ada beberapa pilihan warna. Seperti yang sahabat lihat, ada yang putih, terus ada yang krem, ada juga yang brown. Dan kalau misalkan Rian lihat nih ya, kalau misalkan pintu Mahotama itu punya 2 tone warna, ada permainan untuk visualisasinya. Jadi kita ngelihatnya itu nggak cuma monoton satu warna. Kalau misalkan Knox ini karena emang apa ya, modenya atau apa ya, bukan mode sih, intinya minimalis deh. Jadi si Knox door ini mengusung 1 tone warna untuk estetikanya. Jadi buat teman-teman semua yang suka warna yang kalem, yang nggak terlalu ngejreng, yang nggak terlalu rame, Knox bisa jadi salah satu pilihan untuk mempercantik rumah. Karena pintu itu adalah salah satu bagian terpenting dalam sebuah rumah, salah satunya. Karena biasanya kalau misalkan kita sebelum masuk ke rumah, mau sebagus apapun interiornya, kalau misalkan pertama kali datang itu pasti kita lewat pintu. Nggak mungkin dong lewat jendela, ntar kira maling. Semprol. Oke, jadi buat sahabat semua nih, buat teman-teman yang emang lagi nyari pintu, boleh banget datang ke Depo SS Bangunan Tasikmalaya. Dan kalau misalkan untuk Knox ini harganya itu kisaran 1,8an lah. Jadi worth it dengan kualitas yang bagus. Terus kita coba lihat ke belakang. Ini masih ada display untuk pintu Mahotama. Oh ya, kalau misalkan pintu Mahotama itu dari handle-nya boleh
maju. Jadi hampir semua tipenya kayak gini. Jadi dari luar pakai kunci, dari dalam cuman pakai putaran kayak gini. Jadi kalau misalkan pengen kunci dari dalam itu nggak ribet harus muter-muter kunci, tinggal beres. Terus kita juga banyak sih kalau misalkan untuk pilihan pintu, ada yang pintu buat WC dari mulai yang minimalis sampai dengan ekonomis. Ekonomis kita punya yang harganya cuman berapa ratus ribu, itu ada di belakang, itu mejeng di belakang. Terus ada juga pintu yang dilengkapi sama kaca. Jadi ini ada pintu dari Eden. Ini ada yang setengah kaca. Terus dalamnya udah aluminium. Ada juga yang 3/4 kaca. Ada yang sahabat bisa lihat beberapa koleksi dari pintu Eden yang ada di Depo SS Bangunan Tasikmalaya. Nah, kalau misalkan ini dari pintu platinum, ini tipe 3 kotak warna coklat. Untuk 2 engselnya ini 2 engsel per pintu, karena kan ada beberapa tuh yang pakai 3 engsel untuk menahan pintu supaya lebih kuat. Kalau misalkan platinum ini meskipun pakai 2 engsel, ini dijamin kuat karena emang dari bahan nggak pakai kayu, otomatis jadi lebih ringan. Terus apa ya, kita berarti punya Mahotama, Knox, terus Eden, ada juga platinum, ada yang polos juga. Kalau misalkan polos nanti Rian kasih gambar-gambar untuk pintu yang polos. Oke deh, segitu dulu mungkin sedikit penjelasan tentang pintu-pintu yang ada di Depo SS Bangunan Tasikmalaya. Dan next, Rian bakal bikin atau bakal ngejelasin tentang perlengkapan houseware yang ada di Depo SS Bangunan Tasikmalaya. Kayak ada Linea, TK, Modena, sampai dengan Rinnai. Jadi buat sahabat semua, jangan lupa untuk datang ke Depo SS Bangunan Tasikmalaya karena selalu ada promo dan diskon yang sangat besar di tiap bulannya. Oke deh, mungkin Rian tunggu kedatangannya hanya di Depo SS Bangunan Tasikmalaya, Jalan Mayor SL Tobing nomor 127A, Kota Tasikmalaya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Oh iya, Rian lupa ngasih tahu kalau misalkan Depo SS itu nggak cuma di Tasikmalaya, ada di Pangandaran sama di Garut. Jadi buat orang Garut nggak usah jauh-jauh ke Tasik, tinggal ke Depo SS Bangunan Garut yang ada di Pangandaran, Banjar. Kalau misalkan mau ke sini boleh banget, atau pengen lebih dekat ya ke Depo SS Bangunan Pangandaran. Dadah!